mempertimbangkan aspek daya dukungnya sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk penentuan daya dukung sebagai dasar perencanaan tata ruang dilakukan untuk mengantisipasi adanya pemanfaatan lahan yang melampaui batas kemampuan lingkungan dan akan berpotensi menimbulkan kerusakan. Karena keterbatasan lahan ini, perencanaan agar pengelolaan potensi lahan pulau kecil dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, perlu adanya informasi daya dukung lahan permukiman dan fungsi lindung di pulau kecil. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama menentukan daya dukung lahan permukiman dan fungsi lindung Pulau Pahawang, membuat peta daya dukung lahan permukiman dan fungsi lindung Pulau Pahawang, dan yang terakhir menentukan rekomendasi pengelolaan lahan permukiman dan fungsi lindung di Pulau Pahawang berdasarkan hasil analisis daya dukung. Selanjutnya dibahas metode penelitian. Secara umum metode penelitian terdiri atas 5 tahapan, yaitu studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisis dan perumusan rekomendasi. Di mana untuk pengolahan data yang dilakukan ada perhitungan daya dukung lahan, ada digitasi tutupan lahan, yang kemudian datanya digunakan untuk perhitungan daya dukung lahan permukiman dan perhitungan daya dukung lahan fungsi lindung. Selanjutnya dibuat peta daya dukung lahan pemukiman dan fungsi lindung, dan terakhir dilakukan perumusan rekomendasi. Lokasi penelitian sendiri adalah Pulau Pahawang yang merupakan desa yang secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Margapunduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pulau ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada Pulau Pahawang Besar dan Pulau Pahawang Kecil. Untuk pulau sendiri dibagi menjadi 6 dusun, di mana luas area totalnya 1.020 hektar, dan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 1.582 jiwa. Untuk data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi resmi, di mana data tersebut diantaranya ada data jumlah penduduk dari kantor desa, lalu ada laju pertumbuhan penduduk dari BPS, kemudian ada citra Google Earth, ada data kawasan rawan bencana dari Inaris, dan ada data batas administrasi dari kantor desa Pahawang, dan terakhir ada data tutupan lahan dari KLHK. Selanjutnya ada metode klasifikasi tutupan lahan. Klasifikasi tutupan lahan sendiri dilakukan menggunakan metode digitasi pada Google Earth. Kemudian divalidasi dengan data tutupan lahan dari KLHK tahun 2020. Selanjutnya dilakukan juga validasi secara kualitatif kepada pihak Desa Pahawang. Untuk diagram alurnya ditampilkan pada slide. Selanjutnya ada metode penentuan daya dukung permukiman yang mengacu pada dokumen penentuan DDLTH dan dilakukan berdasarkan fungsi dan tujuan dari lahan permukiman atau berdasarkan pendekatan tata ruang. Pada perhitungan ini, yang pertama dilakukan penentuan luas lahan layak permukiman berdasarkan pendekatan tata ruang, di mana luas lahan layak permukiman merupakan luas wilayah dikurangi total luas kawasan lindung dan kawasan rawan bencana. Selanjutnya dilakukan perhitungan daya dukung permukiman, di mana persamaannya adalah luas permukiman dibagi dengan jumlah penduduk dan dibagi koefisien kebutuhan ruang per kapita. Untuk koefisien sendiri senilai 133 meter persegi per kapita untuk kawasan pedesaan. Setelah dilakukan perhitungan daya dukung permukiman, kemudian diperoleh status daya dukung lahan permukiman yang diklasifikasikan menjadi 3 kelas, di mana untuk DDPM lebih dari 1, lahan masih mampu menampung permukiman. DDPM sama dengan 1, artinya terjadi keseimbangan antara ketersediaan lahan dan permukiman, dan jika DDPM kurang dari 1, lahan tidak mampu menampung permukiman. Setelah dilakukan perhitungan dan penentuan status daya dukung, apabila status daya dukungnya tidak mendukung, dapat langsung dilakukan analisis dan perumusan rekomendasi. Sedangkan apabila status daya dukungnya mendukung, dilakukan prediksi ambang batas sampai kapan lahan mampu menampung kawasan permukiman. Prediksi ambang batas ini dilakukan dengan asumsi luas lahan layak permukimannya tetap dan pertumbuhan penduduknya berjalan secara linear atau tidak dipengaruhi oleh migrasi penduduk dan faktor lainnya. Selanjutnya dapat diprediksi ambang batas lahan mampu menampung permukiman dengan persamaan proyeksi penduduk metode geometrik. Dan dapat diketahui juga rentang tahun jumlah penduduknya akan tercapai sampai batas kemampuan lahan maksimal.
Selanjutnya, metode penentuan daya dukung fungsi lindung masih mengacu kepada dokumen DDLTH yang dilakukan berdasarkan fungsi dan tujuan lahan fungsi lindung dengan pendekatan tata ruang. Pada perhitungan daya dukung fungsi lindung ini, wilayahnya dikategorikan sesuai guna lahan yang ada, di mana guna lahan yang digunakan pada penelitian ini adalah lahan permukiman, kawasan konservasi mangrove, hutan, perkebunan, tanah kosong, dan danau atau tambak. Kemudian setelah dilakukan perhitungan dengan persamaan daya dukung lahan, diklasifikasi status daya dukung lahannya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irawan pada tahun 2013, di mana ada 5 klasifikasi status daya dukung lindung. Setelah dilakukan penentuan status, kemudian dilakukan perumusan rekomendasi dan diperoleh rekomendasi pengelolaan lahan fungsi lindung. Selanjutnya pembahasan hasil. Untuk hasil identifikasi tutupan lahan, dapat diketahui tutupan lahan di Pulau Pahawang sendiri masih didominasi oleh kelas hutan dengan persentase luas sebesar 79,68%, kemudian diikuti oleh kawasan konservasi mangrove sebesar 12,76%, dan untuk tutupan lahan terkecil adalah tutupan lahan kelas pemukiman dan tanah kosong, yaitu sebesar 1,37% dan 1,09%. Pada peta ditampilkan tutupan lahan yang terdiri atas 6 kelas, ada kelas danau atau tambak, kelas hutan, kelas perkebunan, kelas permukiman, kelas kawasan konservasi mangrove, dan kelas tanah kosong. Selanjutnya, untuk luas tutupan lahan per dusun ditampilkan pada grafik, di mana untuk setiap dusun masih didominasi oleh kawasan hutan, sedangkan untuk dusun dengan permukiman terpadat adalah Dusun Pahawang, yaitu 4,56 hektar, dan untuk dusun Jeralangan, yaitu 2,16 hektar. Luas tutupan lahan ini nantinya akan mempengaruhi nilai daya dukung fungsi lindung dan menyebabkan nilai daya dukung fungsi lindung di setiap dusunnya berbeda-beda. Berikutnya ada kawasan layak pemukiman, di mana berdasarkan hasil perhitungan, luas lahan layak permukiman, yaitu luas di luar kawasan rawan bencana dan di luar kawasan lindung, adalah sebesar 53,45% dari total luas Pahawang. Di mana dusun dengan luas lahan layak permukiman paling besar ada di Dusun Jeralangan, dan dusun dengan luas lahan layak permukiman paling kecil adalah Dusun Kalangan. Peta ini menunjukkan kawasan layak permukiman yang ditunjukkan oleh warna hijau dan kawasan tidak layak permukiman yang ditunjukkan oleh warna merah. Selanjutnya ada kesesuaian penggunaan lahan permukiman, di mana kondisi permukiman sendiri untuk Pulau Pahawang saat ini ada seluas 13,94 hektar atau 1,37% dari luas total Pulau Pahawang. Dari 13,94 hektar tersebut, ada 2,18 hektar kawasan permukiman yang dibangun di kawasan tidak layak mukim, di mana hal tersebut terjadi di Dusun Penggetahan, Dusun Kalangan, Dusun Pahawang, Dusun Cukunyai, dan untuk Pulau Pahawangnya sendiri secara keseluruhan terdapat 26,63% permukiman yang dibangun di kawasan tidak layak mukim. Peta ini menunjukkan kesesuaian penggunaan lahan permukiman yang ditunjukkan oleh warna merah adalah permukiman yang dibangun di lahan tidak layak mukim, dan berwarna hijau adalah lahan permukiman yang dibangun di kawasan layak mukim. Selanjutnya ada hasil perhitungan daya dukung permukiman, di mana berdasarkan hasil perhitungan tersebut untuk tingkat dusun, daya dukung permukiman terendahnya ada di Dusun Penggetahan. Selanjutnya untuk daya dukung permukiman tertinggi ada di Dusun Suak Buah dengan nilai total untuk Pulau Pahawang sendiri adalah 25,84. Status daya dukung permukiman Pulau Pahawang masih tergolong sangat tinggi karena masih lebih besar dari 1, yang memiliki arti bahwa lahan masih mampu menampung penduduk untuk bermukim. Pulau Pahawang ini memiliki nilai 25,84 yang artinya pulau masih mampu menampung penduduk untuk bermukim hingga 25,84 kali dari jumlah penduduk yang ada, dengan asumsi luas kawasan layak permukiman tidak berubah dan pertumbuhan penduduknya berjalan linier. Sehingga dapat diperkirakan bahwa Pulau Pahawang tidak dapat menampung penduduk ketika jumlah penduduknya mencapai 40.000 jiwa, dan jumlah tersebut akan tercapai pada tahun 2380 berdasarkan proyeksi penduduk dengan metode geometrik.
Pemilihan metode ini karena penggunaan laju pertumbuhan penduduk yang diasumsikan sama untuk setiap tahunnya. Dan pada peta ini ditampilkan status daya dukung permukiman Pulau Pahawang untuk 6 dusun masih mendukung, ditandai dengan warna hijau. Selanjutnya, hasil perhitungan daya dukung fungsi lindung, di mana nilai daya dukung fungsi lindung Pulau Pahawang sendiri sebesar 0,65, yang menunjukkan bahwa peruntukan wilayah Pulau Pahawang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup masih berada dalam kondisi baik. Nilai ini untuk per dusunnya ada di rentang 0,54 sampai 0,7, dan terdapat 3 dusun dengan DDL sedang dan 3 dusun dengan DDL baik. Selanjutnya, dari daya dukung fungsi lindung ini dapat dipengaruhi oleh guna lahannya sendiri. Untuk kawasan lindung berperan untuk menjaga kelestarian lingkungan, yang menjaga ketersediaan sumber daya air dan kelestarian lingkungannya. Jadi semakin luas kawasan lindung, maka daya dukung fungsi lindungnya pun akan semakin baik. Sebaliknya, jika ada pembangunan yang cukup signifikan, pembangunan permukiman atau pembangunan bangunan lainnya, itu akan mempengaruhi kondisi daya dukung fungsi lindungnya dan akan menyebabkan daya dukung fungsi lindungnya lebih rendah. Lalu ditampilkan peta daya dukung lahan fungsi lindung yang menunjukkan daya dukung fungsi lindung untuk 3 dusun dalam kategori baik dan 3 dusun lainnya dalam kategori sedang. Untuk kategori baik ditandai dengan warna hijau dan kategori sedang ditandai dengan warna kuning. Selanjutnya, berdasarkan hasil penentuan status daya dukung permukiman dan fungsi lindung, rekomendasi yang dapat diusulkan oleh saya mengacu pada penelitian sebelumnya berupa tindakan preventif untuk mencegah adanya pemanfaatan lahan Pulau Pahawang yang melebihi batas kemampuan. Rekomendasi tersebut yang pertama adalah penetapan kawasan layak permukiman, di mana berdasarkan hasil analisis sebelumnya, kawasan layak permukiman di Pulau Pahawang sendiri seluas 53,45% dari total luas Pulau Pahawang, di mana ada beberapa dusun yang kawasan permukimannya berada di kawasan tidak layak mukim, misalnya ada di tadi Dusun Kawangan. Selanjutnya, pemerintah setempat mungkin dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kawasan lindung dan kawasan rawan bencana, agar tidak dijadikan lahan pemukiman ataupun untuk pembangunan lainnya. Selain itu, dapat dilakukan juga upaya mitigasi bencana untuk permukiman yang berada di kawasan rawan bencana, misalnya untuk pembuatan peta jalur evakuasi. Sedangkan untuk kawasan tidak layak mukim lainnya, dapat dilakukan pembatasan untuk penambahan bangunan ataupun relokasi kawasan permukiman ke kawasan layak permukiman. Rekomendasi kedua adalah perlindungan fungsi kawasan lindung, di mana kegiatan ini dapat dilakukan untuk melindungi kawasan dari adanya konversi lahan menjadi peruntukan lain. Dan upaya ini dapat dilakukan dengan pembentukan badan pengelola kawasan lindung ataupun pembuatan regulasi yang mengatur pengelolaan kawasan lindung di Pulau Pahawang. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk daya dukung lahan permukiman sendiri, secara keseluruhan Pulau Pahawang sebesar 25,84 dengan rentang per dusunnya 14,96 sampai 53,87. Nilai 25,84 berarti Pulau Pahawang masih mampu menampung penduduk 25,84 kali dari jumlah penduduk di tahun 2021 dengan asumsi luas lahan layak mukimnya tidak berubah. Jumlah ini akan tercapai di tahun 2380 berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk metode geometrik. Selanjutnya, nilai daya dukung fungsi lindung di Pulau Pahawang tergolong ke dalam kategori sedang hingga baik, yang artinya peruntukan wilayah untuk menjaga kelestarian lingkungan pun dalam kondisi sedang hingga baik. Yang kesimpulan kedua adalah peta daya dukung permukiman menunjukkan status daya dukung permukiman per dusun masih mendukung. Dan untuk peta daya dukung lahan fungsi lindung terdapat 3 dusun dengan kategori DDL sedang dan 3 dusun dengan kategori DDL baik. Dan yang terakhir, rekomendasi pengelolaan lahan yang dapat diberikan berdasarkan penelitian adalah melakukan penetapan kawasan layak pemukiman dan melakukan perlindungan kawasan fungsi lindung. Selanjutnya, saran yang dapat diterapkan untuk penelitian serupa di Pulau Pahawang. Yang pertama adalah penelitian terkait daya dukung lahan dapat dilengkapi dengan kegiatan studi lapangan agar data yang diperolehnya dapat lebih akurat dan agar ada data untuk validasi, terutama untuk pembuatan peta tutupan lahan. Data yang digunakan bisa memanfaatkan data hasil akuisisi foto udara.
Selanjutnya untuk saran kedua, pihak pemerintah Desa Pahawang dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelola lahan dengan baik, seperti misalnya menerapkan regulasi pembangunan kawasan pemukiman di lahan layak pemukiman. Berikut referensi yang digunakan pada penulisan tugas akhir ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Sahla. Ya. Gimana dari teman-teman ini? Ada masukan atau saran? Silakan Mikdad. Boleh langsung dijawab aja, Pak? Ya, silakan. Terima kasih pertanyaannya, Mikdad. Untuk data kawasan rawan bencana sendiri dari dari Inaris BNPB, website resmi BNPB, itu datanya berupa data raster dengan resolusi spasialnya 100 meter. Sedangkan untuk data kawasan lindung itu dari hasil digitasi untuk kawasan konservasi hutan mangrove yang divalidasi ketutupan lahan dari WebGIS KLHK. Terima kasih Mikdad saran dan pertanyaannya. Untuk yang saran pertama, data yang digunakan dari WDPA itu ya, setelah dicoba dicari, untuk Pulau Pahawang sendiri datanya masih sangat minim, termasuk untuk data batas administrasi dari BIG dan dari kantor Desa Pahawang pun berbeda. Jadi untuk penggunaan si kawasan lindungnya ini, saya sendiri langsung bertanya ke pihak desanya, dan katanya ada kawasan konservasi hutan mangrove. Lalu dicari datanya dari WebGIS KLHK, karena dari WDPA itu tidak ada. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah dilakukan analisis korelasi untuk daya dukung lindung dan daya dukung permukiman? Itu tidak, karena dari saya sendiri mengacu kepada paper, itu melihat dari koefisien guna lindungnya, di mana hal tersebut mempengaruhi nilai daya dukung lindung, mempengaruhi nilai daya dukung lindung dari guna lahan yang ada. Jadi ketika koefisien lindung guna lahannya itu kecil, itu artinya dia akan berpengaruh kepada daya dukung fungsi lindung dan akan menyebabkan daya dukung fungsi lindungnya semakin kecil. Jadi dilihat dari koefisiennya aja, nggak dilakukan analisis korelasi. Gitu. Oke, terima kasih Mikdad. Kan ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya ingin konfirmasi aja Sahla ya, untuk
tutupan lahan kalau tadi gimana kan digit dari itu ya. Kalau salah ini memang dari KLHK-nya ada ya data tutupan lahannya atau ditambahkan dengan hasil digit juga? Ditambahkan dengan hasil digit, Pak. Oke, ditambahkan. Ya. Tadi yang agak oke. Sama ini ya untuk saran sama juga tadi intinya untuk menilai nanti apakah itu bisa dijadikan satu lahan permukiman atau tidak. Artinya bukan hanya ditinjau dari aspek kesesuaian lahan ataupun dari daya dukung lahannya ya, tapi juga harus kalau memang dalam perencanaan pembangunan itu harus ditambahkan dengan aspek daya dukung. This meeting is being recorded. Terutama pangan dan air ya, itu yang nanti direkomendasi atau di sarannya ditambahkan ya. Itu sih. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita bisa tutup seminar hari ini ya. Terima kasih atas semua presentasinya. Kita berikan aplaus dulu buat seluruh